Halo, what's up guys? Kembali lagi ke channel kita Berkah Fishing Official. Bagi teman-teman yang lagi gabut, yang hobinya cuma mancing, bisa pantengin di video-video kita ya guys. Tapi jangan lupa tetap subscribe, like, share, dan komen karena semua itu gratis. Dan juga bagi teman-teman yang lagi mancing, jangan sampai maju ya guys. Kalau maju nanti kecemplung. 12 mili. Oke, lanjut. Hari ini kita mau estimate tadi. Kalau yang penasaran bisa dicatat guys. Kita hari ini pakai salak. Kita salak pakai 12 mili. Salak 12 mili. Bisa dicatat guys. Siapkan pulpen dan juga bukunya guys. Salak 12 mili guys. Kemudian nanas kita kasih 10 mili. Nah ini yang kita unggulkan, jadi kita lebih banyakin nggak apa-apa, tapi dengan syarat tetap di kandungan 30% tadi. Oke, habis ini saya lebih jelaskan dulu kenapa kok 30%, 20%, 20% ya guys. Kita mix dulu aja. Untuk nanas sudah 10%, tadi berapa? 10. Kemudian anggur, kita anggur cukup pakai 7. Oke, anggur udah, kemudian stroberi, saya stroberi pakai 4,5 mili. Wah, tulisannya agak pudar guys. Koko pandan guys, koko pandan kita pakai 4 mili. Kemudian kita amisannya pakai bulus. Di bulus kita pakai 5 mili. Kalau bisa nih tabung ukurnya ataupun gelas ukurnya dibedakan guys, amisan sama apa jenis aroma buah-buahan. Nah tujuannya apa sih? Untuk nanti kita mix selanjutnya biar nggak tercampur aromanya gitu.
25. Mana guys? Kemudian kita pakai coyanya 4. Oke. Kemudian kita pakai minyak kelapa. Nah, untuk minyak kelapa sendiri kita pakai 10 ml guys. 10 ml. Kemudian Aquades. Nah, Aquades itu bahan pencampurnya guys. Kita pakai 8 ml. Oke, selesai. Nah, ini untuk adonan 60 ml guys. Oke, seperti itu mixasinya bisa dicatat. Oke, kemudian saya jelaskan sedikit-sedikit untuk kenapa kita jadikan 30 30 20 dan 20 ya guys. 20 sorry, 20% dan 20%. Jadi untuk aroma manis amis sendiri yang mengandung banyak protein itu kita harus unggulkan di 30%. Itu biasanya ikan rame, ikan besar mau makan, tinggal gimana nanti suntikannya di 20%-nya. Nah, intinya seperti itu. 30% itu dari ya buah-buahan, manis-manisan seperti koko pandan dan bahan-bahan yang mengandung protein tinggi itu di 30% awal. Kemudian 30% kedua kita amisan guys, yang kita ambil ya seperti coya, bulos, kemudian apa namanya, tenggiri, daging dan sebagainya, itu masuk di 30% yang kedua. Kemudian ada 20%. 20% itu bahan-bahan untuk atraktan atau penguatnya, itu bisa dikandung di minyak kelapa. Itu untuk penguatnya guys, atraktan minyak kelapa atau asiri. Misalnya teman-teman pengen pakai asiri, bisa juga nih di kandungan 20% nih ini tadi. Bisa serai, bisa walang sangit, bisa juga usar, nilam dan sebagainya, itu masuk di 20%. 20% kedua itu bahan-bahan yang lain. Saya pakai bahan-bahan lainnya itu Aquades. Kenapa kok Aquades? Ini tujuannya untuk menyatukan aroma-aroma yang tercampur. Karena kita mix sendiri itu kan banyak dari campurannya ya. Jadi kita padukan atau kita cairkan esen-esen tadi biar menjadi satu kesatuan itu dengan Aquades. Itu rahasianya guys. Nah, kemudian kenapa kok minyak kelapa? Nah, ini udah kesinggung sedikit karena mempunyai nilai atraktan yang sangat tinggi. Minyak kelapa itu punya atraktan sangat tinggi. Kalau di butter base biasanya pakai santan gitu guys, santan ataupun di apa, digongso itu bahasanya apa ya, digoreng lah intinya, itu bisa meningkatkan atraktan yang tinggi. Nah, kalau di essence saya lebih suka ke minyak kelapa karena mempunyai gurih tapi nggak unggul, cuma dia mempunyai karakter atraktan ataupun mempunyai efek halo di air. Nah, kulit sisi ini sendiri, kembali ke ikan masnya ya, dia menangkapnya protein yang dikandung. Nah, untuk mencarinya kita harus menyebarkan aroma yang dikandung tadi dengan atraktan yang kuat. Jadi di air itu bisa menciptakan efek halo ataupun lingkaran gini guys. Nah, itu biasanya ikan kalau udah efek halo, akhirnya dia mencari sumber
umpan atau sumber aji kita, sumber protein yang menurut dia masuk untuk dimakan. Kemudian dia mencarinya strike, umpannya dimakan guys. Seperti itu simpelnya. Jadi rahasianya sih kalau berkah fishing ya simpel itu aja. 30% untuk bahan-bahan protein, 30% untuk amisan, 20% untuk atraktan, 20% lagi untuk bahan-bahan lain ataupun pewarna guys. Ini tadi belum saya kasih pewarna sih. Nah, caranya gimana sih? Ya kita bagi aja. Misalkan kita pakai 60 mili seperti ini tadi ya guys. Kenapa saya bisa menentukan salak 12 mili, kemudian nanas 10 mili dan sebagainya. Jadi kita hitung dulu guys. 100% dari kandungan 60 mili itu berapa? Kemudian kita bagi lagi untuk 30% itu berapa mili sih dari 60 mili. Nah, dari 60 mili itu kita tinggal memadukan. Nah, misalkan katakanlah 30%-nya dari 60 mili itu 19 mili ya, atau 20 mili gitu ya. Nah, kita yang mau unggulkan apa dulu nih aromanya? Feeling kita yang mau kita unggulkan apa? Misalkan kayak seperti ini tadi, salak sama nanas yang pengen saya unggulkan. Saya banyakin bahasa apa sih? Saya banyakin. Oke guys, saya banyakin nih. Jadi salaknya kita pakai 12 mili, kemudian nanasnya 10 mili, anggurnya 7 mili dan seterusnya. Nah, ini misalkan dijumlah nih, itu mencapai nilai 20 mili. Itu dikandung 30%-nya. Kemudian amisannya kita campurkan. Nah, teman-teman kalau amisannya kalau bisa lebih dibanyakin aja, maksudnya bahan-bahannya bulus, daging, coya, kemudian tenggiri, ini campur-campur nggak masalah. Yang penting dari bahan-bahan tadi mencapai 20 mili gitu. Karena apa? Amisan itu punya aroma yang sangat kuat. Misalkan kalian cuma pakai katakanlah 2 atau 3 bahan amisan, bisa jadi aroma yang dikandung di bahan-bahan protein itu tadi bisa kalah. Nah, mending amisannya yang lebih dibanyakin seperti itu. Nah, 20%-nya teman-teman ngikut aja. Kalau saya sih 20%-nya lebih ke minyak kelapa. Nanti hasilnya kita mainkan aja di kolam ataupun waktu mau masak ajinya. Kita mau hiburan dulu nih, cari ikan rame, yang penting makan dulu. Ya udah pakai polosan. Wah, kita mau rame mau cari ikan babon, ya udah kita pakai usar ataupun serai, baru kita suntikkan seperti itu. Insya Allah dengan pembagian 30%, 20% ini tadi, umpan pasti dimakan ikan. Maksudnya dengan kadar seperti itu menumbuhkan ikan rasa lapar, menumbuhkan ikan itu pengen makan, pengen mengetahui, penasaran apa yang ada di situ dengan protein segitu, dan dia makan. Nah, biasanya sih seperti itu. Pengalaman saya mancing selama 4 tahun lebih di Galatama ya seperti itu sih guys. Mungkin seperti itu, bisa dicoba. Semoga tips and trick ini cocok dengan teman-teman. Semoga juga yang mencoba mendapatkan reward. Oke, gitu. Nah, yang ini hari ini belum ada jadwal, mungkin besok atau lusa kita coba di kolam. Mudah-mudahan ini juga makan saya yakin masih makan, cuma mudah-mudahan dapat reward. Amin. Seperti itu guys, jangan lupa stay tune di channel kita, video-video kita, jangan lupa juga untuk tetap subscribe, like, share, dan komen, karena semua itu gratis. Semoga yang subscribe, like, share, dan komen mendapatkan pahala. Salam Jumat, kita ketemu lagi di kolam.